Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. B. Nama-nama kitab Allah. C. Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dan D. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita bagi dulu ya pengertiannya. Kita bagi menjadi dua, iman dan kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Yang kedua, kitab. Nah, kitab secara bahasa atau menurut bahasa berarti yaitu buku atau lembaran-lembaran risalah. Nah, iman kepada kitab Allah menurut istilah yaitu mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul dengan tujuan sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang muslim yang taat, kita harus dan wajib mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Terus sebelum adanya Al-Quran, kita wajib percaya juga, cuma percayanya secara ijmali, yaitu percaya saja. Dan bagaimana untuk memahami dan mengamalkan kitab sebelum Al-Quran itu bukan suatu kewajiban. Terus ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita harus percaya seperti apa? Percayanya harus tafsili, yaitu terperinci, yang artinya harus meyakini akan kebenarannya, memahami isi ajarannya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang harus kita amalkan. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Nama-nama kitab Allah, yang artinya kita harus membenarkan secara mantap bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah, yaitu kepada para rasul. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril kepada para rasul. Begitu juga malaikat Jibril pula menurunkan kitab-kitab atau kepada para nabi yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu berupa kertas atau kulit hewan, begitu juga ada dari batang pohon dan ukiran dari batu. Siapa saja yang menerima suhuf tersebut, yaitu suhuf Ibrahim alaihissalam, suhuf Musa alaihissalam, suhuf Adam alaihissalam, dan lain-lain. Masih banyak ya, tapi yang perlu kita ketahui cukup beberapa saja. Nah, untuk kepada Rasul diturunkan yaitu berupa kitab. Nah, kitab yang harus kita percaya yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Betul sekali. Itu nama-nama dari kitab Allah. Yang selanjutnya itu C. Rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dalam Al-Quran ada beberapa kitab yang harus kita percaya. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat artinya yaitu undang-undang, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada siapa? Ada yang tahu? Ya, Bani Israel. Pada saat itu Nabi Musa sedang bermunajat di Bukit Turi Sina, Gunung Sinai. Ini tercantum dalam Quran Al-Isra ayat 12. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini dalam bahasa Kipti. Nah, ini untuk meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam di Yerusalem, tetap Bani Israel ya. Tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, diturunkannya di Yerusalem.
Artinya yaitu kabar gembira, arti dari kitab Injil ya. Nah, kitab Injil ini yaitu meneruskan pokok ajaran sebelumnya. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Nah, yang keempat yaitu kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diturunkannya di dua tempat. Yang pertama di Mekah, biasa disebut dengan surat Makkiyah, dan yang kedua di Madinah yang biasa disebut dengan surat Madaniyah. Isi dari Al-Quran yaitu petunjuk bagi manusia. Ini sesuai dengan dari surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, yaitu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran artinya ada menurut bahasa, ada juga menurut istilah. Menurut bahasa artinya yaitu bacaan. Sedangkan menurut istilah yaitu kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itu dia arti dari Al-Quran. Oke, materi selanjutnya yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah ya? Ini tertera dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Ini Al-Hadid ayat 25. Yang artinya sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Quran surat Al-Hadid ayat 25. Inti dari ayat tersebut, cara beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama mempercayai bahwa seluruh kitab datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai nama-nama kitab yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, membenarkan kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Nah, itulah bagaimana cara kita beriman, mempercayai bahwa seluruh kitab datang dari Allah, mempercayai nama-nama kitabnya, membenarkan kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, dan mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kita simpulkan, yang pertama poinnya ada pengertian, yang kedua ada nama kitab, yang ketiga ada penerima kitab, dan yang keempat adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian dari iman kepada kitab Allah yaitu mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Nah, nama-nama kitabnya ini ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Penerima kitabnya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berimannya yang pertama, percaya seluruh kitab dari Allah, yang kedua percaya nama-nama kitabnya, dan yang ketiga membenarkan kitab-kitab terdahulu, dan yang keempat mengamalkan hukum dalam Al-Quran. Ini sesuai dengan KMA 183, diambil dari buku 3 serangkai 2019. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.